Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan honorer yang diprioritaskan dan dikhususkan untuk diangkat. Di sini disampaikan bahwa honorer kategori ini bisa sujud syukur. Formasi P3K 2024 dikhususkan untuk non-ASN kategori tertentu. Nah, tentunya Bapak Ibu dengan informasi seperti ini berarti ada kategori honor tertentu yang memang diangkat menjadi ASN P3K. Dan kemungkinan di baliknya juga ada honor tertentu yang tidak bisa diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN P3K. Nah, ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Mana saja honorer yang diangkat dan diprioritaskan dan yang tidak jadi prioritas. Untuk itu mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung pada informasinya. Disampaikan bahwa kesempatan bagi para tenaga honorer untuk jadi P3K ini semakin terbuka lebar melalui rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun 2024. Nah, ini Bapak Ibu sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Sesuai dengan program pemerintah sebelumnya yang didukung oleh DPR RI, hal itu telah dicetuskan dan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang seterusnya diumumkan oleh Presiden Jokowi per 5 Januari 2024 bahwa di tahun 2024 tahun ini dilakukan rekrutmen calon aparatur sipil negara baik CPNS maupun P3K dan dijabarkan beberapa formasi pusat dan formasi daerah, demikian juga dengan formasi guru, formasi tenaga kesehatan, dan formasi tenaga teknis, juga sekolah kedinasan, dan fresh graduate lainnya yang akan direkrut di tahun 2024 tahun ini. Tentunya semua Bapak Ibu yang memiliki potensi untuk meniti karir menjadi ASN, sangat bergembira dengan kesempatan emas tersebut. Dalam kesempatan tahun ini, Menteri Pan-RB Azwar Anas berharap agar tenaga honorer akan terserap dengan maksimal dalam rekrutmen calon aparatur sipil negara 2024. Ia menjelaskan bahwa para tenaga honorer yang melamar akan mengikuti proses yang telah disiapkan, di mana salah satunya adalah audit data yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menteri Anas menyebut pihaknya sudah sampaikan bahwa ada SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak bagi pelamar, tapi jika ditemukan syarat-syaratnya atau ijazahnya tak sesuai, tentu akan di take down. Ini tidak bisa lolos Bapak Ibu ya. Di take down, tidak bisa lolos. Dalam proses audit data, Anas menginginkan agar tidak ada kesalahan yang terjadi. Alasannya bahwa proses verifikasi berkas di BPKP akan jadi penentu bagi honorer yang sudah lama bekerja di pemerintah daerah agar bisa lolos seleksi CASN 2024. Berkaca pada CASN 2023, Menteri Anas membeberkan bahwa pihaknya menemukan banyak honorer yang tidak lolos seleksi karena data yang tidak akurat. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, tuntutan pemerintah di sini para calon seleksi aparatur sipil negara, CPNS maupun P3K, dan ini terutama para honorer, supaya datanya akurat, lengkap, sebagaimana syarat yang akan dipersyaratkan. Karena itu, pada rekrutmen kali ini Anas mengharapkan data honorer telah sesuai dan benar.
Sekadar informasi, pada seleksi CSN 2024, pemerintah dikabarkan membuka 2,3 juta formasi. Ini jelas Bapak ya, 2,3 juta formasi langsung diumumkan oleh Presiden Jokowi. Adapun rinciannya yakni instansi pusat 429.183 formasi yang terdiri atas 207.247 calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan 221.936 formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi nantinya formasi tersebut akan gabungan. Ini adalah gabungan dari formasi untuk guru dan dosen, formasi untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Itulah jumlah itu semuanya Bapak Ibu. Sementara formasi instansi daerah yakni 1.867.333 formasi yang terdiri atas 483.575 formasi CPNS dan 1.383.758 P3K. Formasi P3K di instansi pemerintah daerah dialokasikan untuk 419.146 guru, tenaga kesehatan sebesar 417.196 dan 547.416 formasi bagi tenaga teknis. Sedangkan alokasi untuk para lulusan sekolah kedinasan, pemerintah membuka sebanyak 6.027 formasi pada 2024. Formasi instansi daerah lebih banyak dari instansi pusat karena komposisi ASN memang lebih banyak di daerah. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa calon aparatur sipil negara 2024 akan dibagi untuk lowongan fresh graduate sebanyak 690.822 formasi dan sisanya lowongan P3K 1.605.694 formasi. Syarat pendaftaran CSN 2024 pertama adalah kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, tidak memiliki catatan pidana. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat dari pekerjaan sebelumnya. Keempat, memenuhi kualifikasi pendidikan dan usia yang ditentukan. Pada bagian syarat khusus, yakni lulusan terbaik atau cum laude, diharuskan memenuhi persyaratan yang ditentukan masing-masing instansi. Sementara untuk pelamar penyandang disabilitas, mereka diwajibkan melampirkan surat keterangan dokter dan video singkat kegiatan sehari-hari. Demikian informasinya Bapak Ibu tentang formasi CSN 2024 yang patut diketahui calon pelamar, khususnya tenaga honorer yang bercita-cita untuk jadi aparatur sipil negara. Itulah informasinya Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.